Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arika dengan NIM 230209500071 dari kelas PTIKB Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin membagikan hasil pekerjaan saya selama ini pada proyek animasi yang berjudul AR sebagai objek pengenalan hewan. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan progres proyek animasi yang telah kami buat. Nah, yang pertama yang kami rancang itu ada konsep. Nah, konsep ini ada referensi. Nah, referensi ini seperti pada gambar. Nah, yang kedua itu ada konsep. Nah, konsep atau proyek yang akan dibuat oleh kelompok kami yaitu pengenalan hewan melalui AR atau augmented reality. Akan dibuat seperti sumber referensi di atas. Animasi akan timbul dan nama hewan yang ada di dalam kartun tersebut akan dicantumkan. Nah, yang kedua itu ada aplikasi. Nah, aplikasi yang akan kami gunakan yaitu aplikasi unit engine. Nah, yang ketiga itu desain. Nah, desain proyek ini menggunakan Vuforia sebagai platform untuk mendukung teknologi AR. Dalam implementasinya, proses desain dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itu pembuatan marker. Nah, yang pertama itu ada objek fisik atau kartun atau gambar yang akan digunakan sebagai marker yang dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya, marker ini akan menjadi referensi bagi kamera untuk menampilkan animasi 3D hewan yang telah diprogram. Nah, marker juga ada elemen di Canva, gambarnya berupa sapi, elang, dan ikan. Nah, yang kedua itu pengelolaan di Vuforia, di mana marker yang telah dibuat dimasukkan ke dalam Vuforia Target Manager untuk didaftarkan sebagai target AR. Nah, selanjutnya sistem akan mengenali marker ini dan memberikan database target yang nantinya diintegrasikan ke dalam unit engine. Nah, yang ketiga itu ada integrasi dengan unit engine di mana database marker dari Vuforia diimport ke dalam unit. Nah, setelah itu model 3D hewan dan animasi dikonfigurasikan untuk muncul saat kamera mendeteksi marker. Nah, selanjutnya parameter interaksi seperti rotasi dan skala objek AR juga disesuaikan untuk pengalaman pengguna yang lebih interaktif. Nah, yang terakhir itu ada atau yang keempat itu ada pengujian dan penyesuaian. Nah, setelah desain selesai, dilakukan pengujian menggunakan perangkat mobile atau webcam. Nah, setelah itu, jika terdapat kesalahan dalam deteksi marker atau animasi tidak muncul sesuai harapan, dilakukan penyesuaian ulang pada posisi atau ukuran dan kualitas marker. Nah, itulah penjelasan laporan proyek animasi yang telah kami buat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan selama saya mengerjakan proyek ini. Yang pertama itu langkah utama yang saya lakukan. Nah, langkah pertama dalam proyek animasi ini yang pertama itu adalah merancang konsep proyek. Nah, saya dan tim memutuskan untuk menggunakan teknologi AR yang dapat mengenali gambar atau marker sebagai pemicu munculnya animasi 3D hewan. Nah, ide ini bertujuan agar pengguna dapat belajar tentang berbagai jenis hewan dengan cara yang lebih visual dan menarik. Nah, setelah konsep selesai, saya mulai mendesain marker, di mana marker ini berupa gambar-gambar hewan seperti sapi, elang, dan ikan. Nah, desain marker harus memiliki kualitas yang tinggi, dengan kontras warna yang jelas, sehingga dapat dikenali oleh kamera yang baik. Nah, setelah itu marker yang sudah selesai kemudian diproses melalui Vuforia Target Manager untuk didaftarkan sebagai database yang nantinya diintegrasikan ke dalam sistem. Nah, langkah berikutnya adalah mengimpor database marker dari Vuforia ke unit engine. Nah, dalam unit saat menghubungkan marker tersebut dengan model 3D hewan yang telah dianimasikan, proses ini melibatkan pengaturan animasi seperti gerakan berjalan pada sapi, gepakkan sayap pada elang atau gerakan berenang pada ikan. Nah, saya juga menambahkan fitur interaktif seperti rotasi pada zoom, sehingga pengguna dapat melihat hewan-hewan ini dari berbagai sudut.
Nah, tentunya dalam setiap proyek ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, salah satu tantangan yang saya temui adalah ketika marker tidak terdeteksi dengan baik oleh kamera. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh kualitas gambar yang kurang memadai atau kondisi pencahayaan yang tidak optimal. Nah, selain itu, saya juga sempat mengalami kesulitan teknis saat mengimpor database dari Vuforia ke unit, di mana animasi 3D tidak muncul sebagai mestinya. Nah, tantangan lainnya adalah memastikan animasi terlihat halus dan realistis. Nah, awalnya gerakan pada beberapa hewan seperti kaki sapi atau sayap elang tampak terlalu kaku atau kurang alami. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, saya melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama itu, saya memperbaiki desain marker dengan meningkatkan kualitas visualnya, termasuk menambahkan detail yang lebih jelas dan memperbesar ukuran marker. Nah, saya juga mempelajari dokumentasi teknis Vuforia dari unit untuk memahami proses integrasi secara lebih mendalam. Nah, selain itu juga saya menambahkan frame tambahan pada animasi untuk menciptakan gerakan yang lebih halus dan natural. Nah, setelah mengerjakan proyek ini, saya merasa kemampuan kecerdasan visual spasi sangat berperan penting. Hal ini terlihat pada pekerjaan saya yang berhubungan dengan desain marker, model 3D, dan pengaturan elemen di dalam unit engine. Nah, selain itu juga kecerdasan logis, matematis juga sangat diperlukan untuk memahami logika kerja teknologi AR dan animasi. Selanjutnya, kecerdasan teknologi juga menjadi bagian tak terpisah karena proyek ini sangat bergantung pada pemanfaatan software modern seperti Vuforia dan Unity. Demikian penjelasan mengenai perjalanan saya dalam mengerjakan proyek ini. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.